Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Nerdian dari situs sekolahmuslim.com, situs berbagi konten pendidikan Islami. Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rapot kurikulum Merdeka. Ya, insya Allah saya akan buatkan playlist khusus untuk membahas tentang tata cara mengisi atau menggunakan aplikasi rapot kurikulum Merdeka. Langsung saja, kali ini kita akan menggunakan rapot kurikulum Merdeka dari situs sekolahmuslim.com. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi rapot dari sekolahmuslim.com, silakan kunjungi situs sekolahmuslim.com. Nanti ada tata caranya di situ untuk mendapatkan rapotnya. Jadi di rapot kurikulum Merdeka dari sekolahmuslim.com ada beberapa file ya. Di sini ada 4 file. Pertama adalah daftar nilai, koreksi nilai otomatis, rapot proyek, dan juga rapot kurikulum Merdeka. Kita buka rapotnya. Nah, langkah pertama dari tata cara pengisian rapot kurikulum Merdeka adalah pastikan teman-teman semuanya sudah mengisi daftar nilai. Ya, sini ada daftar nilainya atau ledger penilaian. Karena kalau ledger penilaiannya belum diisi, maka nanti apa yang mau diisikan ke rapot, gitu kan ya. Nah, pastikan nilai-nilai di ledger penilaian atau di daftar nilai sudah terisi semuanya di semua mata pelajaran. Ya, kenapa demikian? Karena ketika daftar penilaian ini sudah terisi, maka sebenarnya otomatis di nilai-nilai di rapot ini sudah terisi. Nih, sudah terisi. Misalkan nih, kita ambil contoh pendidikan agama. Ya, pendidikan agama. Di sini di daftar nilainya di daftar nilainya ini kan rapot nih, sebelah kanan rapot, sebelah kiri daftar nilai. Ini PAI, ini PAI. Nah, kalau di daftar nilainya terisi, maka di rapot juga otomatis terisi. Ya, contohnya kita coba hapus di nilai-nilai di daftar penilaian semuanya. Hapus. Maka di rapot kurikulum Merdeka pun akan terhapus juga ya. Tapi kalau di daftar nilainya kita ada nilainya, maka di rapot ini juga ada nilainya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya adalah mengisi daftar penilaian. Filenya sudah ada di folder, satu folder dengan rapot kurikulum Merdeka dari sekolahmuslim.com. Nah, bagaimana cara mengisi daftar penilaian? Ya, ini tinggal diketikkan saja nilai-nilainya ya. Nilai formatif, tujuan pembelajaran 1 berapa, nama siswanya, TP1 berapa, TP2 dan TP2, TP3 terusnya. Ini terserah ya. Bisa sampai TP20, ini 20 nih. Atau misalkan tergantung dari penilaian yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Begitu juga diisi sumatif lingkup materinya. Ya, ini sumatif akhir ya, sumatif akhir lingkup materi, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Ya, ini diisi semuanya. Setelah ini terisi, maka rapot kurikulum Merdeka nilai-nilainya di sana juga otomatis terisi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengisi daftar penilaian ini adalah jika kolomnya ini tidak ada nilainya, misalkan tujuan pembelajaran yang teman-teman mengisi tujuan pembelajaran 1 sampai 12 misalkan. Nah, 13 sampai 20-nya ini enggak diisi atau enggak melakukan penilaian, maka ini jangan dikosongin ya, jangan dikosongin kayak gini. Akan tetapi di sini harus ketik tanda kutip strip gitu ya.
Nah, jadi tanda strip seperti ini. Nah, ini kayak gini nih. Nih, ya. Supaya nilainya itu kalau kosong dia akan 0. Nah, kalau 0 nanti akan dicatat di rapotnya itu menjadi nilai terkecil. Kalau nilai terkecil nanti deskripsinya mengambil deskripsi dari nilai terkecil tersebut, ya kan? Karena di rapot kurikulum merdeka itu kan kita ada deskripsi. Nah, ini. Ini ya. Misalkan ini contohnya deskripsinya. Alhamdulillah Ananda Hamdi sangat menguasai dalam mengetahui pengertian ajan dan iqomah. Namun Ananda Hamdi masih perlu bimbingan dalam mengetahui doa sehari-hari misalkan. Nah, yang deskripsi masih perlu bimbingan ini mengambil dari nilai terendah. Nah, kalau di leger penilaiannya atau di daftar penilaiannya ada 0, maka 0 itu akan dibaca sebagai nilai terendah. Nah, padahal bukan nilai terendah, tapi tidak melakukan penilaian misalkan contohnya. Ya, pokoknya intinya kalau di penilaian ini tidak ada nilainya, maka diberikan tanda strip. Nah, contohnya. Nah, itu cara pertama ya, poin pertama. Poin kedua adalah pastikan di sini kan ada mulok 1, mulok 2, mulok 3 gitu ya. Nah, mulok 1 ini harus sesuai dengan mulok 1 yang ada di aplikasi rapot kurikulum merdeka. Di identitas sekolah di sini kan ada muatan lokal. Nah, mulok 1 misalkan di sini bahasa Sunda. Maka mulok 1 di daftar penilaian juga di sini diisi oleh bahasa Sunda gitu ya. Nilai-nilai bahasa Sunda di sini ya. Kalau di sininya misalkan mulok 1 itu mulok 3 misalkan akidah, maka di sini pun nilai-nilai di mulok 3 harus nilai-nilai akidah juga. Biar sesuai nilainya. Karena mulok bahasa Sunda ini ngambil dari mulok 1 di daftar penilaian dari sini ya. Begitu seterusnya ya, nilai Al-Qur'an diambil dari mulok 2. Jadi harus sesuai. Mulok 1 di rapot kurikulum merdeka dan mulok 1 di daftar penilaian itu harus sama pelajarannya. Ininya nggak boleh diganti ya. Nanti kalau ini diganti, nanti rumus-rumusnya akan berubah ya. Tab sheet-nya ini, nama sheet-nya ini nggak boleh diganti. Itu saja ya. Jadi tutorial pertama dari pengisian rapot kurikulum merdeka adalah pastikan daftar penilaian sudah terisi nilai-nilainya. Karena ini akan menjadi pengisian nilai otomatis untuk di rapotnya. Kalau nilai-nilainya udah semuanya terisi, ya nanti tinggal langkah-langkah selanjutnya dilakukan. Demikian tutorial pertama dari pengisian rapot kurikulum merdeka, semoga bisa bermanfaat. Saya Gilni Ardian dari situs sekolahmuslim.com. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.